Halo para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di channel ini. Kali ini saya akan memberitahu alasan sering terjadinya pertengkaran dalam suatu hubungan. Ada banyak penyebab yang bisa menyebabkan seringnya pertengkaran dalam hubungan. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang sering menjadi pemicu konflik. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Ketika pasangan tidak mampu menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau harapan mereka secara jelas, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Misalnya, salah satu pasangan mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai, tetapi tidak mengungkapkan perasaan tersebut dengan jelas, yang akhirnya memicu konflik. Komunikasi nonverbal yang salah dipahami, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara dapat memberikan banyak informasi dalam komunikasi. Jika salah satu pasangan atau kedua belah pihak salah menginterpretasi atau tidak memperhatikan komunikasi nonverbal, ini bisa menyebabkan ketegangan dan konflik. Untuk mengatasi masalah komunikasi yang buruk, penting bagi pasangan untuk belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jujur dan terbuka, memahami perasaan satu sama lain, dan menghargai perspektif yang berbeda. Yang kedua adalah stres atau tekanan dari luar. Ketika salah satu atau kedua pasangan mengalami stres atau tekanan dari luar, mereka cenderung menjadi lebih mudah tersinggung, sensitif, atau mudah marah. Ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap konflik dan pertengkaran dalam hubungan. Untuk mengatasi dampak stres dan tekanan dari luar dalam hubungan pacaran, penting bagi pasangan untuk saling mendukung, memahami, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan seringkali berakar pada rasa ketidakamanan emosional dari salah satu pasangan atau kedua belah pihak. Misalnya, seseorang mungkin merasa tidak aman dalam hubungan dan mulai mencurigai pasangan karena perasaan tidak layak atau tidak pantas mendapat kepercayaan. Pengalaman buruk atau trauma dari hubungan sebelumnya dapat meninggalkan bekas yang dalam dan mempengaruhi kepercayaan seseorang dalam hubungan saat ini. Seseorang yang pernah dikhianati atau disakiti secara emosional di masa lalu mungkin lebih rentan terhadap ketidakpercayaan dalam hubungan baru. Untuk mengatasi ketidakpercayaan, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan empatik satu sama lain. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan komitmen dari kedua belah pihak, serta kemungkinan bantuan dari profesional seperti terapis pasangan. Yang keempat adalah perbedaan dalam harapan dan kebutuhan. Perbedaan dalam apa yang dianggap penting atau mendesak oleh masing-masing pasangan dapat menyebabkan konflik. Misalnya, jika satu pasangan lebih memprioritaskan karir sedangkan yang lain lebih fokus pada kehidupan pribadi atau hubungan, hal ini bisa menjadi sumber pertengkaran. Untuk mengatasi perbedaan dalam harapan dan kebutuhan, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan empatik satu sama lain. Ini termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami perspektif satu sama lain, dan mencari solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan mengelola emosi. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi secara efektif dapat menyebabkan reaksi emosional yang berlebihan dalam situasi yang menantang atau konflik. Misalnya, seseorang mungkin mudah marah, cemburu, atau cemas, yang bisa memicu pertengkaran jika tidak ditangani dengan baik. Jika seseorang cenderung mengekspresikan emosi mereka secara destruktif, seperti dengan memaki, mengancam, atau menarik diri, ini bisa merusak hubungan dan memicu pertengkaran. Untuk mengatasi ketidakmampuan mengelola emosi dalam hubungan pacaran, penting bagi pasangan untuk belajar mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ini termasuk berlatih teknik relaksasi, meningkatkan kesadaran diri, belajar komunikasi yang efektif, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat.